Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen sumber daya strategi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Feminingsih dan rekan saya Yusika Rahmadina Yuska. Selamat datang di kelas manajemen sumber daya manusia. Oke, jadi Kak Sri untuk bahasan hari ini apa aja nih Kak? rekan-rekan semuanya. Seperti pertanyaan Yusika tadi, hari ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai model bisnis. Oke. Kemudian kita membahas mengenai manajemen strategi. Oh, menarik ya. Dan tidak kalah pentingnya, Yesika, sore ini kita akan membahas tentang peran dari sumber daya manusia itu sendiri untuk mempersiapkan daya saing yang akan bernilai nantinya. Oke. Din, jadi sebenarnya tujuan kita untuk pelajari manajemen strategis itu sendiri apa sih, Din? Nah, benar nih pertanyaan Kak Sri. Sebelum kita terjun ke materi yang lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita tahu dulu nih tujuan dari manajemen strategi itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari manajemen strategi itu sendiri adalah menyebarkan dan mengalokasikan sumber daya dengan cara memberikan keunggulan yang kompetitif. Terus untuk fungsi SDM itu sendiri sebenarnya apa sih, Din? SDM itu sendiri di dalam manajemen strategi ini harus terlibat langsung di dalam pembuatan strategi di dalam perusahaan. Ini berarti bahwa Departemen SDM ini harus memiliki masukan tentang rencana strategi untuk perusahaan, baik dalam isu yang berhubungan dengan orang-orang dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan si strategi itu sendiri. Lalu memiliki pengetahuan khusus tentang tujuan dari strategi organisasi yang dibuat, terus mengetahui keterampilan, perilaku, sikap karyawan, dan apa yang diperlukan untuk mendukung rencana dari strategi ini dan mengembangkan program dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dari rencana strategi tersebut. Gitu, Kak. Jadi sebenarnya karyawan itu juga harus mendukung ya, Din, tujuan-tujuan dari perusahaan itu sendiri. Betul sekali, dan tidak kalah penting di bagian ini juga akan dibahas tentang model bisnis. Wah, menarik ini cerita tentang model bisnis, Din. Nah, ini giliran Kak Sri nih sekarang. Jadi, Din, seperti pertanyaan Dina tadi, di dalam buku kakak baca sih, model bisnis itu sendiri adalah kita menceritakan tentang bagaimana perusahaan akan memberikan nilai bagi pelanggannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hal itu harus menjadi hal yang menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Oh, oke. Jadi model bisnis ini dibuat agar menguntungkan bagi perusahaan dan bernilai bagi pelanggan gitu ya, Kak? Iya, seperti itu. Di samping itu, Din, sebelum kita lanjut untuk membahas model bisnis itu sendiri, harusnya kita terlebih dahulu harus memahami konsep dasar yang ada di dalam akuntansi, Din. Karena untuk model bisnis itu sendiri harus terkait kembali dengan konsep dasar akuntansi. Oke, berarti konsepnya seperti apa? Fixed cost, marginal, dan yang lain-lain gitu ya, Kak? Seperti Oke. itu, Din. Jadi di dalam konsep dasar akuntansi itu sendiri, Din, kita akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, kita akan bahas mengenai biaya tetap. Yang kedua, kita akan bahas mengenai variable cost. Kemudian kita akan bahas mengenai margin kontribusi. Kemudian kita juga membahas tentang gross margin. Oke. Apa tuh fixed cost, Kak? Fixed cost itu, Din, sebenarnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan nilai yang sama, Din. Jadi biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang akan kita produksi, Din. Berapapun jumlah unit yang akan kita produksi, biaya tetapnya nilainya sama, Din. Oh, nilainya segitu-gitu aja gitu Ya, ya. Contohnya iya. gimana tuh, Kak? Contohnya aja kayak kita bayar biaya sewa pabrik tuh, Din. Jadi terserah kita mau produksi berapa, yang penting sewa pabrik ya segitu aja. Oh, jadi gitu ya, Kak, pengertian tentang biaya tetap atau fixed cost. Terus perbedaannya sama variable cost tuh apa, Kak? Kalau variable cost ini, Din, itu sangat berpengaruh dengan jumlah nilai yang akan kita produksi, jumlah unit yang akan kita produksi. Jadi kalau seandainya nih kita produksinya banyak, maka variable cost-nya juga tinggi, Din. Tapi kalau seandainya kita produksinya sedikit, maka biaya variabelnya ya juga menurun, Din, gitu. Oke, begitu ya, Kak ya. Lanjut nih, Din, kita akan bahas tentang margin kontribusi dengan gross margin. Nah, itu apa lagi tuh, Kak? Kalau margin kontribusi itu, Din, ya pengurangan antara biaya tetap dengan biaya variabel, Din. Oh, oke. Beda lagi dengan
gross margin. Kalau gross margin itu adalah si margin kontribusi itu yang dikalikan dengan jumlah unit yang akan terjual, Din. Jadi kita move on nih, Din, dari pengertian dasar akuntansi. Gimana kalau Dina jelaskan nih ke rekan-rekan kita semuanya tentang apa sih strategic manajemen itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya strategi manajemen itu atau manajemen strategi adalah sebuah proses untuk mengatasi tantangan kompetitif panjang yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi. Hal ini bisa dianggap sebagai mengelola sebuah pola dan atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan untuk tindakan ke dalam satu kesatuan yang utuh gitu, Kak. Din, jadi sebenarnya beda nggak sih antara strategic manajemen itu dengan strategic human resource management itu sendiri? Oh, Din? jadi itu tentu sangat berbeda. Nah, mari kita move on lagi ke penjelasan selanjutnya. Rekan-rekan semuanya dan Kak Sri, ada dua concern yang akan dibahas di dalam manajemen strategi ini, yaitu manajemen strategi itu sendiri dan strategic human resource management atau manajemen sumber daya strategi. Kalau manajemen strategi itu lebih ke kumpulan tipe-tipe strategi, kayak proses menganalisis situasi persaingan perusahaan, mengembangkan tujuan strategis perusahaan, dan merancang aksi dan alokasi sumber daya, baik itu manusia atau organisasi, yang akan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut. Beda lagi nih sama manajemen sumber daya manusia strategi atau SHRM, yang dianggap sebagai pola penyebaran sumber daya manusia yang direncanakan, dan kegiatan ini dimaksud untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya begitu. Jadi beda ya, Din ya. Kalau strategi manajemen itu tipe-tipe strategi akan dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Betul. Dan strategi human resource management itu sendiri adalah pola penyebaran dari SDM-nya itu ya, Din ya. Betul sekali, Kak. Oke, sekarang rekan-rekan semuanya, Kak Sri akan menjelaskan tentang komponen apa aja yang dibutuhkan di dalam strategic management process ini. Jadi di dalam strategi manajemen itu ada dua fase yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu strategi formulation dan yang kedua yaitu strategi implementation. Dua hal ini adalah hal yang berbeda rekan-rekan semuanya, karena di dalam strategi formulation itu sendiri adalah di mana ada suatu kelompok di dalam perusahaan yang akan nantinya menentukan dari tujuan perusahaan itu sendiri, dan nantinya merekalah yang akan memutuskan arah kemana strategi perusahaan itu sendiri. Baik itu mereka akan menentukan visi perusahaan, misi dari perusahaan. Di sini juga kita nanti akan mengenal dengan analisis SWOT, di mana kelompok ini juga lah yang akan nantinya melihat apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian juga melihat apa sih peluang dan ancaman untuk perusahaan itu sendiri. Beda lagi dengan strategi implementation. Strategi implementation itu sendiri adalah kelompok di mana orang-orang akan mengikuti dan akan melakukan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan oleh si penentu strategi formulation tadi, sehingga nantinya tujuan perusahaan itu akan tercapai. Jadi kedua fase di dalam manajemen strategi ini nantinya akan dilakukan dengan efektif, namun kadang-kadang proses dari hal ini tidak terjadi secara berurutan, karena bisa saja suatu perusahaan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga nantinya di tengah perjalanan perusahaan itu sendiri akan ada hal-hal yang menjadi ancaman dari perusahaan, sehingga perusahaan nantinya akan mengambil keputusan sendiri di tengah-tengah perusahaan itu sedang berjalan, Din. Begitu. Jadi singkatnya itu strategi formulation itu perencanaan dari strategi itu sendiri, dan implementasi itu penerapan dari apa yang direncanakan tadi. Sehingga strategi formulation dan strategi implementation itu diharapkan dapat bekerja efektif sehingga tujuan perusahaan akan tercapai gitu loh, Din. Nah, ini loh, Din, model dari strategi manajemen yang kakak jelaskan tadi. Jadi di dalam strategi formulation itu dapat kita lihat bahwa ada external analysis, ada internal analysis, ada misi, dan ada tujuan perusahaan.
Dan juga ada di strategi implementation-nya itu dibahas juga tentang HR practice, itu ada recruitment training, ada performance management, ada labor relation dan employee relation, serta ada human resource need juga, itu skill, behavior sama culture dari human resource-nya, terus ada capability dan ada action dan ada firm performance. Ya. Baiklah, sekarang kita move on ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peran dari HR manajemen di dalam perumusan strategi atau strategi formulation. Yang perlu kita ketahui di sini adalah sebuah perusahaan itu biasanya mengambil keputusan atau proses pengambilan keputusan dari perusahaan itu tentang strategi biasanya dilakukan oleh top manager level. Contohnya seperti CEO, CFO, manager, dan beberapa supervisor. Nah, orang-orang ini diatur di dalam beberapa tingkat integrasi, yaitu ada administrative linkage, one way linkage, two way linkage, dan integrative linkage. Nah, sekarang Kak Sri jelasin dong apa sih itu administrative linkage, one way linkage, two way linkage, dan integrative linkage. Itu seperti apa sih konsepnya? Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang dijelaskan oleh Dina tadi pada slide sebelumnya, bahwa di dalam Rule of Human Resource Management Strategi Formulation itu ada 4 tingkatan di dalam integrasinya. Yang pertama yaitu ada hubungan administrasi, hubungan satu arah, hubungan dua arah, dan hubungan integrasi. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan model yang kami tampilkan di dalam slide. Oke, ada hubungan yang pertama yaitu hubungan administrasi. Hubungan administrasi ini adalah hubungan yang terendah di dalam tingkatan integrasi ini. Kenapa? Karena seperti yang terlihat di dalam model, strategic planning itu dan human resource management function itu tidak ada panah atau keterkaitan di dalamnya. Dan dapat kita lihat di dalam model ini bahwa strategic planning ini yang akan timnya strategi planning ini akan menentukan strategi apa yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, dan human resource management function ini nantinya yang akan melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan oleh tim perencanaan sebelumnya. Jadi ketika strategic planning menentukan dan human resource management ini hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu loh. Nah, Berfokus pada kegiatan sehari-hari aja gitu. Makanya dia nggak ada panah, guys. Ya, nggak ada panah, guys. Nah, terus yang one way linkage itu gimana tuh, Kak? Beda lagi ya dengan hubungan satu arah. Kalau di hubungan satu arah, rekan-rekan bisa lihat bahwa di dalam model yang kita tampilkan itu ada satu panah dari strategic planning ke human resource management function. Di sini dapat kita artikan bahwa bagian perencanaan di dalam mengembangkan strateginya nanti akan mencari ide-ide yang akan dilakukan untuk perusahaan. Kemudian ide yang telah ada tersebut nantinya akan dikirimkan kepada human resource management function-nya untuk dilaksanakan. Oke. Gitu, Nah, makanya cuma satu panah. Ya. Jadi pergerakannya hanya dari strategic planning ke human function HR-nya. Ya. Nah, yang ketiga adalah two way linkage nih, Kak. Ya, yaitu hubungan dua arah. Jadi di dalam model yang kami tampilkan rekan-rekan semuanya dapat melihat bahwa ada panah yang mengarah dari strategic planning ke human resource management function, begitupun juga sebaliknya. Di sini harusnya ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu pertama sekali tim perencanaan itu nantinya akan menginformasikan kepada human resource management function itu ide-ide yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dan yang kedua yaitu setelah informasi itu sampai pada human resource management function, maka timnya si sumber daya manusia yang ada itu nantinya akan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia yang akan digunakan untuk pelaksanaan dari ide-ide yang ditetapkan oleh timnya strategic planning ini. Dan kemudian setelah didapatkan kebutuhan SDM, nanti si tim human resource management function ini kemudian akan mempresentasikan ide-ide yang telah didapat tersebut kembali ke timnya strategic planning ini. Dan setelah itu, setelah berembuk nih timnya strategic planning dengan human resource management function ini, maka barulah didapat satu keputusan, dan keputusan itu nantinya tim perencanaan itu akan melaporkan kembali ke si eksekutifnya human resource management ini. Baru setelah itu diambil hasilnya,
untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi memang saling menguntungkan dan saling berinteraksi. Bekerja sama mereka untuk menentukan ide-ide perusahaan. Begitu juga untuk penentuan sumber daya yang akan digunakan nantinya. Oke, itu two-way linkage ya. Nah, yang menarik nih integrative linkage nih. Dia nggak ada panah, tapi dia satu kotak. Nah, itu gimana tuh, Kak? Ya, beda lagi ya rekan-rekan semuanya tentang hubungan integratif linkage. Masalahnya di sini adalah kolomnya atas bawah ya, bergabung Dina ya. Dan tidak ada panah berarti ya Dina ya, tapi mereka bergabung. Jadi di dalam hubungan integratif ini lebih bersifat dinamis. Kenapa bersifat dinamis? Karena si eksekutifnya Human Resource Management Function ini itu berada dan menjadi anggota di dalam timnya strategi gitu. Jadi hubungan mereka dinamis dan multifungsi, artinya mereka bersama-sama menentukan ide, bersama-sama menentukan langkah-langkah atau KKR yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga tujuan mereka akan tercapai gitu loh. Nah, sebelum kita tutup, beri dong kesimpulan untuk rekan-rekan kita semuanya. Oke, jadi dari sepanjang presentasi kita tadi dapat ditarik kesimpulan yang pertama, Departemen Sumber Daya Manusia itu terlibat langsung baik dalam strategi formulation dan strategi implementation. Yang kedua, eksekutif dari SDM ini akan memberikan informasi terhadap capability dari karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan kepada si strategic planner. Nah, yang ketiga, ketika strategi sudah ditetapkan oleh anggota strategic planner, maka Departemen HR itu akan melatih karyawan agar mempunyai kemampuan yang diperlukan oleh strategi dari perusahaan nanti. Baiklah rekan-rekan semuanya, sampailah kita pada penghujung diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan kami berdua minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kita kali ini. Terakhir, saya Sri Feminingsi dan rekan saya Yesika Rahmadina Yuska mohon undur diri dari hadapan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Masukin sih di belakang videonya. Ya, take-nya ya Allah. Kami akan memperkenalkan diri. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Gross margin. Nah, itu apa lagi tuh, Kak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Menonton rekan-rekan kita. Tentang rekan-rekan semuanya lupa, Kak. Waalaikumsalam. Kakak lagi sibuk ya. Akan manajemen di dalam strategi formulation. Nih ada yang mencari ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita move on ke pembahasan selanjutnya. Apa? Cuma digolong nih tugas kami. Pes itu. Gen detail sekali. Saya Sri Feminingsi. Yesika Rahmadina Yuska.